Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik yang kemarin terjadi ya. Jadi ada beberapa saham itu tiba-tiba di penutupan dia naik tinggi gitu ya, melonjak. Kemudian ada beberapa saham juga di penutupan dia turun dalam ya, langsung tiba-tiba turun drop dalam ya. Eh, Nanti saya akan perlihatkan apa yang terjadi ya. Jadi saya lihatkan dulu yang turun tajam dulu ya. Kemarin ya tanggal 30 November 2023. Biasanya ini umumnya terjadi ya, bisa terjadi kapan saja sih, tapi umumnya dia terjadinya bisa di akhir bulan atau awal bulan ya. Karena ada beberapa aksi korporasi, misalnya proses repo atau proses settlement ya. Ada juga manajer investasi sebelumnya dia mungkin jualan salah satu sahamnya yang ada di portfolionya sehingga dia harganya turun dalam ya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, ini untuk AMMN ya, Aman Mineral Internasional ya. Jadi kalau kita perhatikan ini kan tiba-tiba dia turun dalam ya di closing ya. Jadi dari 8.000 ke atas tiba-tiba dia turun sampai ke bawahnya 7.500 ya. Turunnya langsung dalam drop ini ya. Nah, kalau kita perhatikan memang ini kesannya menyeramkan ya. Tiba-tiba bisa dibanting Pak Sunar. Apakah nanti bakalan turun lagi? Kita nggak akan pernah tahu pasti. Tapi saya akan menjelaskan prosesnya kenapa kok bisa tiba-tiba drop ya. Jadi istilahnya kalau kita perhatikan itu dia sebelum proses closing harga terakhirnya dia di harga 8.350 ya. Nah, kemudian tiba-tiba proses closing dia ditutup di harganya langsung turun terjun dalam di 7.200 ya. Jadi inilah yang disebut kalau kita lihat di sini ada gap ya. Sebentar saya gambarkan ya. Ada gap dari terakhir 8.200-an ya. Langsung dia turun ke 7.200. Ini pada saat proses closing ya. Sebenarnya ini yang disebut dengan istilahnya itu dark pool ya. Jadi dark pool itu adalah istilahnya proses pembentukan harga sahamnya itu di ruangan gelap ya, yang kita nggak tahu ya. Buktinya ini kan kita nggak tahu, tiba-tiba langsung dia drop ya. Karena ini adalah proses closingnya. Nah, sebenarnya kalau harga dark pool ini ya, dia gap down atau gap up itu bukan harga yang sebenarnya. Karena dia bukan dari proses permintaan demand dan supply, melainkan dari proses closing dari sistemnya judge ya, sistemnya BII ya seperti itu. Jadi seperti ini sebenarnya wajar. Apakah nanti dibuka langsung gap up? Bisa saja ya, bisa saja dibuka balik lagi ke atas 8.000 seperti sebelumnya dia drop ya. Tapi bisa juga dia gap down lagi turun ke bawah ya. Kalau misalnya nanti pada proses pembukaan banyak yang menempatkan offer di bawahnya harga 7.200 ya bisa saja turun lagi. Jadi nggak mesti bakalan langsung balik ke atas 8.000, nggak mesti. Tapi umumnya ya itu dia balik kurang lebih di harga sekitar penutupan sebelumnya, ya nggak terlalu jauh lah seperti itu karena dia mengikuti apa yang sebelumnya ya. Jadi ini proses adalah dark pool, ini diturunkan dalam pada saat proses closing. Sama juga ada yang dinaikkan tinggi ya. Seperti IJPP ya, ini naik tinggi ya. Pertama kalau kita lihat di daily candle-nya, makanya kalau kita bicara mengenai analisa saham ya, chart ya, candle-nya, kita harus lihat ini kan. Kalau kita lihat dari analisa teknikal, wah ini bagus banget ini Pak Sunar, volumenya naik, price action-nya dia candle-nya bodinya tinggi ya. Wah ini berarti nanti buka-buka langsung HK aja atau hajar kanan, istilahnya HK itu langsung buy gitu ya. Nah masalahnya kita kadang-kadang harus lihat ya, itu candle-nya asli atau tidaknya. Karena di pasar saham memang pada dasarnya harga itu terbentuk dari proses demand dan supply. Jadi kalau demand lebih besar dari supply, kemungkinan besar harganya akan naik. Umumnya seperti itu. Dan sebaliknya, kalau supply lebih besar dari demand, umumnya harga akan turun. Nah, kalau kita lihat, wah ini bodinya tinggi, volumenya tinggi, wah berarti kita langsung hajar kanan aja, langsung baik. Enggak ya. Kita lihat itu candle-nya kropos atau enggaknya. Ada isinya enggak dalamnya. Jadi bagaikan itu kita dikasih iPhone, kita harus cek. Dalamnya itu apa benar-benar iPhone. Jangan-jangan cuma kotaknya doang ya. Nah, kalau kita lihat dari intraday-nya ya. Jadi kalau kita zoom ke intraday atau hourly ya, itu kalau kita lihat dia gap up ya. Jadi detik-detik terakhir sebelum proses closing, dia itu ditutup di 10.550. Kemudian dia tiba-tiba loncat closingnya di 11.550. Jadi pembukaan nanti ya, tanggal 1 Desember ini ya, nanti ya jam 9 ini ya. Dia belum tentu langsung lanjut ke atas 11.550. Bisa saja dia balik lagi ke kurang lebih di area penutupan sebelumnya ya. Jadi kita harus waspada ya untuk menyadari bahwa kadang-kadang kalau candle-nya bodinya panjang atau baik itu ke atas maupun ke bawah, kita harus cek apakah ada dark pool, istilahnya itu dia drag up atau drag down di closing-nya. Nah, ini saya lihat kan ada beberapa saham yang
terjadi dark pool ya, karena biasanya akhir bulan itu sering terjadi ya umumnya. Ada yang tiba-tiba lonjakan naik tinggi atau yang turun dalam. Tapi itu sebenarnya bukan harga yang sebenarnya. Dalam arti dia bukan dari proses demand and supply, tapi proses closing, mekanisme closing dari judge ya, sistemnya judge. Nah ini saya akan lihatkan screenshot sebelumnya ya. Ini kemarin saya screenshot karena kalau sudah pagi gini dia nggak kelihatan ya, hilang ya, karena sudah lewat beberapa jam kalau salah jam 11 malam atau jam berapa ini sudah hilang ya, sudah terhapus. Jadi ini kalau kita lihat ICBP ya, ini saya gambarkan di sini ya. Nah kalau kita perhatikan di sini untuk ICBP, sebentar, ini saya annotate ya. Nah ini kan sebelum penutupan, sebelum proses closing dia di harganya 10.550. Tapi begitu proses closing dia langsung gap up, ya kan? Kita nggak akan tahu yang terjadi antara 10.550 sampai 11.950. Kenapa kok bisa gap up? Berarti ada antrian over ya, maaf antrian bid yang di atasnya ya. Ya, karena dia harganya naik berarti antrian bidnya di atasnya volumenya gede, sehingga dia harganya lompat ke atas dan dia banyak banget ya transaksinya, volumenya di sini ya melonjak daripada sebelum proses closingnya ya. Jadi lonjakan harga ini sebenarnya bukan proses yang sebenarnya dari demand and supply, melainkan hanya proses closingnya aja ya. Kita nggak perlu terlalu khawatir, tapi jangan terlalu optimis. Wah ini pasti naik Pak Sunar, lonjakan tinggi kan, belum tentu ya. Tapi bisa aja naik lagi ke atas 11.550 bisa ya. Kalau misalnya demand-nya sangat kuat banget sehingga banyak antrian bid di atasnya 11.550 ya dia lompat lagi. Tapi umumnya nggak dibuka jauh dari harga penutupan sebelumnya. Umumnya seperti itu ya. Nah, tapi ada juga kejadian seperti ini ya. Apa yang sebelumnya itu dinaikkan tinggi, ada kemungkinan nggak lama lagi turun. Tapi nggak pasti ya. Ya menurut pengalaman saya, apa yang dinaikkan tinggi di proses closing itu ada kemungkinan turun. Ya. Tapi kalau proses closingnya ini gap up, gap down-nya itu pada saat akhir bulan, ya nggak selalu ya seperti itu. Nah, tapi ya nggak selalu pasti turun, nggak. Umumnya seperti itu. Tapi kita lihat ya, nah, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif. Wah ini bagus Mas Nal, candlenya volumenya naik. Padahal ini pada saat proses closing aja. Ya. Jadi hati-hati lihat candle itu, kita harus tahu kalau candlenya full body ya volumenya naik itu belum tentu bagus. Kita lihat kropos atau enggaknya. Jangan-jangan cuma proses closing aja dark pool ya. Dan kalau kita lihat ada beberapa saham juga ya. Sebentar saya lihatkan juga, balik lagi ke serinya. Jadi sebentar saya balik lagi ke ini ya. Sebentar. Jadi tadi contohnya ICBP, ya kan? Kemudian, nah ini saya contohkan lagi, ini untuk INTP. INTP kan dia tiba-tiba juga naik tinggi ya, ya seperti itu ya. Jadi dari proses closing sebelumnya, itu sebelum closing dia 9325, dia merah. Tiba-tiba closing jam 4 ya, persis proses closing, dia naik tinggi, terbang ke 10.200 ya. Kalau misalnya ada antri jualnya di atasnya harga bidnya ya sebelum closing ya, maka otomatis saham Anda terjual di 10.200. Kalau misalnya volumenya besar banget sehingga antrian saham Anda yang di atas bisa terjual tinggi banget ya. Tiba-tiba Anda cuannya 8% karena proses trade up ya, trade up ke atas seperti itu ya. Nah ini biasanya terjadi di dark pool, mekanisme closing. Ini sebenarnya bukan harga yang sebenarnya ya. Saya ulangi lagi. Jadi hati-hati kalau lihat candle itu. Ini banyak ya, ada beberapa yang sudah saya capture tapi nggak semuanya ya. Jadi sebentar, saya balik lagi ke serinya. Jadi sebentar, ya ini ya. Sebelumnya ada yang INTP, ICBP, kemudian AMMN. Ini yang kalau kita lihat breakdown ya, dia turun dalam ya. AMMN tadi sudah dibahas. Kemudian kalau kita lihat berikutnya adalah ini ada banyak banget sih, silo ya seperti itu ya, siloam ya. Jadi ada beberapa, sebenarnya banyak sih, tapi saya karena beberapa ya saya tampilkan di sini ya sebagai contoh ya. Jadi intinya di sini kita itu jangan terlalu optimis. Oh lihat ini candlenya naik tinggi Pak Sunar, oh pasti bagus HK bullish ya, belum tentu. INTP lesu di bawah tiba-tiba breakout naik ke atas, wah ini bagus langsung HK, belum tentu. Karena candlenya itu kropos, ini ya kropos kosong, dia proses closing aja dia naik tinggi. Ya, memang ini bukan yang sesuatu yang rahasia, enggak semua orang kalau sudah pengalaman harusnya sudah tahu. Tapi kadang-kadang perlu diingatkan ya, kadang-kadang orang lupa. Oh lihat, wah ini bagus,
wah langsung nanti pembukaan saya hajar aja langsung pakai order by HK gitu ya. Ya jangan ya. Takutnya memang benar-benar kena nanti dia turun lagi karena sebelumnya ini bukan proses yang sebenarnya. Ya kemungkinan harga biasanya nggak terlalu jauh dari harga penutupan sebelumnya. Biasanya kalau dibuka seperti itu. Kecuali kalau memang demand-nya masih tinggi, ada orang yang pasang antrian bid di atas ya dia naik lagi, terbang lagi ya. Tapi belum tentu, biasanya nggak balik ke level sebelumnya. Ya itulah proses dark pool ya. Jadi jangan sampai kita tuh salah menganalisa candle karena candle itu kadang-kadang bisa menipu ya. Jadi kita harus cek intraday-nya per menit atau per hourly. Hourly itu per jam ya, per jamnya kita lihat. Jadi satu candle ini 1 jam. Begitu dia belum closing, dia masih di bawah, tiba-tiba closing dia di atas. Ini bukan harga yang sebenarnya karena tidak berbentuk dari proses demand dan supply. Ya, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa cek video yang terakhir yang saya buat kemarin itu mengenai seasonality ya, saham-saham yang potensial untuk Desember. Jadi Anda bisa nonton dari awal sampai akhir ya, supaya nggak salah paham ya. Karena kadang-kadang kalau nontonnya setengah-setengah itu salah paham. Nanti ujung-ujungnya nanti menyalahkan Pak Sunar ya, seperti itu. Karena kalau dari awal sudah dibahas strateginya seperti apa dan lain-lain dan seterusnya. Jangan lupa untuk cek juga playlistnya untuk minggu yang akan datang. Kemudian ada event untuk besok ya, besok pagi ya. Jadi saya akan umumkan event untuk besok pagi itu ada webinar Zoom meeting ya. Jadi sebentar saya tampilkan ini ya brosurnya ya. Sebentar. Di sini untuk yang akan datang ini untuk Zoom meeting ya. Linknya nanti saya akan cantumkan di video deskripsi bawah ini ya. Jadi yang berminat silakan daftar lewat emailnya. Nanti Anda akan mendapatkan linknya di emailnya ya. Begitu sudah daftar Anda dapat linknya. Jam 9 pagi sampai dengan 10.30. Ini pagi ya. Biasanya rutin setiap minggu malam, tapi ini Sabtu pagi ya kali ini ya. Besok pagi ya. Tanggal 2 Desember 2023 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kurang lebih seperti itu ya. Ini yang keempat kalinya, episode keempat ya. Karena saya sudah mulai rutin kurang lebih dari 1 bulan yang lalu ya, seperti itu. Saya rasa sih cukup sekian. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.